Saudara-saudara, pernah ada website di internet mungkin oleh tetangga-tetangga kita. Biasa kan rivalitas antara, ya kan? Saya nggak tahu kenapa ya, kita sama Malaysia kok sekarang apa itu kayak kucing sama, ya, kayak anjing sama kucing gitu. Kenapa? Padahal sebetulnya sama dengan kita mereka. Tapi kadang-kadang juga dia ada website dia di situ yang dia namakan indocilaka.com. Geleng-geleng kepala juga saya. Nasionalis ini kadang-kadang, ya kan? Di antaranya dia bilang, kami tidak takut sama Indonesia. Kalau Indonesia mau nyerang kami, pesawat terbang Indonesia belum sampai wilayah udara kami, sudah jatuh sendiri. Kalau dia Indonesia mau nyerang pakai kapal belum sampai wilayah laut kami, sudah mogok sendiri karena habis bahan bakar. Itu joke di sana. Tapi kita juga kurang ajar kan, kita selalu bilang Malaysia. Kan kurang ajar, kita dua-duanya. Ini anak-anak muda, sebetulnya nggak perlu ditanggapi. Tetapi kita dengar itu, ada yang ketawa, ya kan? Bayangkan, pesawat kita nggak ada apa-apa, jatuh sendiri. Nah, itu ketawa itu. Ini harusnya kita sedih, bukan ketawa. Tapi tadi, bangsa Indonesia bangsa yang nerimo. Goblok. Karena saya pernah alami dan melihat kondisi-kondisi di beberapa daerah waktu tahun 80, 70, 90. Saya pernah melihat pemberontakan insurgensi. Saya pernah ikut dalam operasi-operasi militer. Saya sebagai seorang mantan panglima, saya sebagai seorang mantan prajurit yang pernah ikut dalam pertempuran, dalam bertempur. Saya yang paling mengerti bahwa sebagaimana saya belajar dalam sejarah, seorang warga negara yang arif, yang cerdik, yang cerdas, yang bertanggung jawab harus menyadari bahwa kekerasan dan pertumpahan darah adalah merugikan kepentingan rakyat dan masyarakat. Jadi ada ironi, kita lihat di banyak kasus ada ironi bahwa justru para panglima yang pernah terlibat dalam pertempuran, dia yang paling sungkan dan paling tidak mau untuk menganjurkan peperangan. Jadi kalau saya lihat sekarang sedikit-sedikit adalah ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Masalah sipadan ganyang Malaysia. Masalah sepak bola ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah, ya kan, tetangga kita, saudara kita, kerukunan suku Puak bersama. Kemudian pencaplokan perbatasan yang dilakukan, kira-kira Pak Prabowo akan bereaksi seperti apa? Kita nggak bisa terima pencaplokan perbatasan itu. Dan itu terjadi kan sebetulnya? Kita tidak hari-hari ini terima. terjadi kan? Patok bergeser. Iya, itu tidak bisa kita terima. Tidak terima itu pengertiannya yang seperti apa, Pak? Kalau nanti Bapak sebagai presiden, iya, kira-kira tindakan yang akan Bapak lakukan seperti apa? Saya akan melaksanakan undang-undang dasar. Ya, kewajiban pemerintah melindungi segenap tumpah darah. Ya, harus dipertahankan. Itu kewajiban pemerintah, tidak bisa, tidak ada. Harga yang harus dibayar untuk itu? Kenapa? Apapun harga yang Setiap harus jengkal dibayar. tanah harus dipertahankan. Setiap jengkal tanah, ya, itu perintah undang-undang dasar juga itu, ya kan? Jadi kalau sekarang kita melihat itu terjadi, apa yang bisa kita baca dari sana? Ya, kita harus satu,
validasi. Benarkah terjadi? Apa benar? Jangan-jangan emosional, jangan-jangan, ya kan? Jangan-jangan itu fitnah, jangan-jangan tidak benar, ya, jangan-jangan ada pihak yang mau adu domba antara kita sama Malaysia, ya kan? Benar nggak? Kita harus berusaha hidup dengan baik dengan semua tetangga kita. Ya, saya juga berpikir ya pemimpin Malaysia tidak gegabah, nggak akan dia ambil-ambil. Jangan-jangan itu pengusaha yang nakal, ya kan? Kalau kita berpikir positif lah, ya. Dan jangan kita, ya, Anda suka banyak orang mau mancing-mancing Prabowo emosional. Malah saya bilang enggak lah. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan, ya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya. Ya kan, benar nggak? Sudahlah, ya kan, kita, ya sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Saudara-saudara sekalian, salah satu yang selalu diungkapkan adalah Indonesia tidak mampu, Indonesia tidak mampu, Indonesia tidak mampu. Pertamina tidak mampu mengelola ladang minyak yang minyaknya sudah ada. Tinggal ambil dari tanah, Pertamina tidak mampu. Pertamina tidak bisa dapat uang. Ini, bayangkan, our only national champion, kita sudah vonis tidak mampu. Dan dengan kata-kata lain, dan kata-kata selalu, mana? Kita nggak punya uang. Saudara-saudara, ada sebuah ladang energi di sebuah pulau. Saya nggak enak kalau sebut nama nanti, ya kan? Nggak etis, dihajar nanti gue lagi. Tapi ini fakta, Anda bisa cek. Ada sebuah ladang besar energi, ya. Bisa minyak, bisa gas. Sudah ketemu. Pemerintah Indonesia tinggal kasih Pertamina atau perusahaan asing. Pertamina bilang siap. No, dikasih perusahaan asing. Oke, fine. Dengan alasan Pertamina tidak mampu dapat modal untuk mengelola ladang itu. Fine, kita terima. Ya, Pertamina, kamu tidak mampu dapat modal. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Si perusahaan asing yang salah satu paling besar di dunia datang ke salah satu bank pemerintah Republik Indonesia, pinjam uang dari bank pemerintah Republik Indonesia yang notabene uangnya dari rakyat-rakyat di desa. Rakyat di desa taruh uang di bank pemerintah, uang itu dibawa ke pusat, uang itu dipinjamkan ke perusahaan yang salah satu terbesar di dunia untuk ambil energi di bumi Indonesia. Tangkap orangnya.